Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam serta salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini saya telah mengundang narasumber yang akan membedah tema diskusi kami pada kesempatan kali ini. Saya langsung memperkenalkan beliau. Beliau adalah Bapak Dr. Denny Wurara, pengamat politik kebangsaan dari Kota Makassar. Selamat malam, Pak Dokter. Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini kami coba membedah model kepemimpinan dalam kajian politik kebangsaan. Kenapa? Karena ini sangat penting bagi sahabat-sahabat dan sobat Ipiso untuk memahami apa sih itu politik kebangsaan. Dan tentu berbicara politik kebangsaan, tentu berbicara tentang kepemimpinan. Sebab kita semua tahu bahwa sebuah negara itu sangat penting untuk memperhatikan yang namanya politik kebangsaan. Dalam hal ini, keadilan, kesetaraan, itu sangat penting untuk rakyat Indonesia. Nah, kita coba membedah bersama Pak Dr. Denny Wurara dengan tema kita pada malam ini yang sebenarnya berbicara tentang siapa yang layak menggantikan Jokowi 2024. Kenapa tema kita berbicara tentang siapa yang layak menggantikan Jokowi? Karena tentu kita harus mengukur, membedah calon-calon, bakal calon presiden yang muncul, seperti apa pandangan mereka tentang politik kebangsaan, dan seperti apa politik kebangsaan itu, sehingga kehadiran mereka untuk memimpin negara ini bisa mewakili seluruh apa yang menjadi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik sahabat dan sobat Ipiso, saya langsung ke Pak Dr. Denny Wurara. Pak Dr., dalam kurun waktu 20 tahun terakhir di era demokrasi, seperti apa Pak Dr. melihat model kepemimpinan bangsa ini dalam kurun waktu 15 tahun terakhir? Kita mulai dari misalnya di era kepemimpinan apalagi SBY. Kita ambil dua presiden terakhir ya, SBY dan Pak Jokowi. Kira-kira apa pembeda dari kedua presiden ini? Tentunya berkaitan dengan politik kebangsaan. Baru kita akan mengarah kepada tokoh-tokoh yang dianggap layak menggantikan Jokowi. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Suhadi, Direktur IP ya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini saya diundang sebagai narasumber. Ya, tentunya saya bersyukur ya bisa berada dan bisa sharing, berbagi apa yang menjadi sebenarnya di sini apa yang menjadi suara hati ya. Karena kita tentunya merindukan sosok pemimpin bangsa yang benar-benar bisa mewakili semua aspek, semua golongan, semua kelompok, ya apapun. Ya, karena kita ini kan ada dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang tentunya ya ini suatu keniscayaan bahwa kita ini sudah terdiri. Indonesia lahir dari berbagai macam latar belakang, agama, suku, bangsa, sejarah membuktikan seperti itu. Ya. Kalau kita lihat sejarah bagaimana pergerakan kemerdekaan, sebelum kemerdekaan dan sampai kemerdekaan, kita lihat orang-orang yang berjuang itu adalah semua. Ya, ini adalah fakta sejarah. Jadi kita tidak bisa menyampingkan apa yang sudah diperjuangkan. Dan kalau kita melihat ya, pemimpin-pemimpin yang ada, ya saya coba melihat dari sebelumnya ya, baik dari presiden pertama, kedua, dan ketiga sampai sekarang, sebenarnya adalah pemimpin-pemimpin yang baik, ya baik tentunya. Kenapa? Karena setiap pemimpin, tidak ada suatu pemimpin yang menginginkan
bangsanya itu atau negaranya itu mengalami kehancuran, kekacauan, ya. Cuman mungkin kita melihat sampai sejauh mana keberpihakan, sampai sejauh mana seorang pemimpin itu mau untuk sungguh-sungguh memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita bangsa, ya, apa yang menjadi cita-cita pendiri bangsa, itu yang harus kita lihat di situ. Ya, tapi kalau dari niat, ya saya lihat semua pemimpin semua baik. Ya, saya tidak dalam kapasitas untuk ini pemimpin ini tidak baik, pemimpin ini kurang baik, ya. Saya tidak dalam kapasitas untuk menilai itu. Tapi pada dasarnya saya melihat bahwa semua pemimpin baik. Tapi sekarang tergantung dari penilaian masyarakat. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa penilaian masyarakat, apa yang menjadi perasaan masyarakat, psikologi masyarakat terhadap pemimpin. Ya, kita tidak bisa, karena itu kenyataan bahwa di era-era sebelum sebelum reformasi tentunya kita bisa mengalami, ya. Saya pun juga merasakan. Saya hidup ini karena saya lahir mungkin semua presiden, Pak. Saya mengalami semua. Era Bung Karno. Era Bung Karno. Iya, Mulai karena dari masih era muda Soeharto. loh Pak Dokter ini. Ya, masih muda. Tapi saya sudah bisa merasakan kebijakan-kebijakan yang dialami karena saya juga pernah bersekolah SD, SMP, dan saya merasakan semua kebijakan-kebijakan yang diprogramkan atau dijalankan oleh pemerintah. Ya, saya bisa merasakan tentunya mana pemerintahan yang yang sungguh-sungguh menjawab kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat itu bukan cuma masalah makanan saja, Pak. Bukan masalah sandang pangan, kebutuhan primer, tapi kebutuhan yang lain juga tentunya. Keamanan, betul. Ya, Kenyamanan, iya, ketersediaan lapangan kerja, ya itu kan yang dan kebebasan dalam berbicara, menyatakan pendapat di muka umum. Ya, itu kita lihat. Nah, tapi kita bersyukur sekarang bahwa sampai di era reformasi dan makin demokrasi saat ini, yang saya nilai makin lama makin sampai sekarang ini keadaannya itu lebih baik. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Coba kita lihat kebebasan yang kita alami. Ya, walaupun ada juga orang yang mengatakan bahwa pemerintah sekarang ini begini-begini, tapi saya mengekang, tapi saya pikir tidak. Ya, cuman memang karena ini kan era informasi yang begitu bebas, media sosial yang kadang-kadang memberitakan hal-hal yang kadang-kadang tidak faktual, tidak fakta, hoax, yang kadang-kadang kita memancing. Iya, betul, beli kampanye. Saya pikir itu bukan kebebasan. Ya, itu bukan kebebasan, tapi cuma sekarang begini. Masyarakat itu kan dihadapkan oleh kenyataan bahwa apalagi sekarang perkembangan media sosial yang saya katakan tadi itu yang membuat mereka kadang-kadang, ya kalau menurut saya perlu diberikan pembelajaran, pencerahan, bagaimana mereka menggunakan kebebasan itu dengan bertanggung jawab. Itu yang paling penting. Dan kita kembali yang tadi bahwa sebenarnya keadaan sekarang itu sudah jauh lebih baik. Tentunya tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Kita tujuan visi bangsa kita ini kan masyarakat adil dan makmur. Ya, tentunya kita akan mengarah ke situ. Banyak memang orang mengatakan, kapan sih itu masyarakat adil dan makmur terwujud? Ya, saya pikir itu kan idealis sekali. Ya, kita tidak tahu sampai kapan, tapi kita pasti semenjak adanya negara ini pasti tujuannya akan sampai ke situ. Ya, jadi ya tentunya kita harapkan bahwa kondisi, ya kalau kita bicara tentang kondisi bagaimana waktu zamannya Pak SBY, ya tentunya baik, ya, tapi sekarang tentunya yang saya rasakan ya, saya lihat bahwa terlepas dari segala kekurangan-kekurangan yang ada, kondisi sekarang tentu jauh lebih baik. Ya, itu adalah faktanya. Ya, tapi memang situasi kondisi sekarang ini yang sangat kompleks perkembangan kemajuan zaman, apalagi sekarang kan di era pemerintahan ini banyak tantangan, Pak, ya.
ada masalah apa ya, sekarang pandemi, ya tentunya sangat membuat pemerintah ini bekerja keras tentunya. Ya, sangat bekerja keras karena ya siapa yang bisa memprediksi kejadian ini? Ya, siapa yang bisa memprediksi akan terjadi seperti ini ya 2019, 2020 itu sampai 2021 kejadian seperti ini. Tapi kita bersyukur bahwa ya sekarang kita lihat keadaannya sudah sudah mulai membaik. Ya, tapi coba kita lihat negara-negara lainnya, harus kita bandingkan ya, kita apple to apple. Kita lihat negara-negara, banyak negara-negara yang mengalami sampai sekarang belum selesai. Walaupun mungkin kesehatan, tapi imbas daripada pandemi ini kita bisa merasakan ya, negara-negara itu banyak, bahkan ada beberapa negara yang kolaps. Ya, tentunya kayak seperti itu karena tidak mampu untuk mereka keluar dari efek daripada pandemi. Kita bicara pandemi, tapi kita tidak bisa lepas dari itu, Pak ya. Nanti nextnya bagaimana ya, kita lihat nanti. Kira-kira apa sih sebenarnya yang kita butuhkan, sosok pemimpin mungkin ya, yang ya tentunya ya harus bagaimana yang lebih baik ya, pemerintahan itu yang tentunya yang pasti harapan semua orang, pemerintahan yang ke depan itu harus jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bukan yang lalu tidak baik, tapi tentunya yang setiap pemerintahan itu pasti kita pengen supaya pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik, masyarakatnya itu kesejahteraannya juga jauh lebih baik. Baik, sahabat dan sobat IP Show, membuka dari Dr. Denny Rara sangat luar biasa dalam memberikan gambaran-gambaran analisis-analisis awal terkait tema yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Kita pendalaman, Pak Dr. Memang kalau berbicara tentang kepemimpinan dari SBY ke Jokowi, tentu keduanya memiliki plus minus ya, plus minus. Cuma kan kita mungkin sepakat Pak Dr. ya bahwa sebuah negara itu kalau ukurnya itu kan ada dua. Pertama adalah keamanan dan kedua adalah kesejahteraan. Keamanan ini tentu berkaitan dengan kenyamanan dari segi apalagi gangguan ya. Karena ekonomi itu bisa diperbaiki ketika rasa aman itu ada. Artinya ketika orang berjuang untuk hidup itu terlindungi pada luar ya. Karena ketika berbicara ekonomi tanpa keamanan, tentu kenyamanan itu akan jauh dari harapan. Karena sesuatu atau sebuah negara ketika keamanannya tidak terjamin, tentu dalam melakukan kerja-kerja ekonomi itu pasti akan terganggu soal itu. Nah, kita sedikit pada kita berdiskusi nih. Kalau kita lihat memang perbedaan yang mendasar di era reformasi ini, Gus Dur, kita flashback ke belakang sebentar ya Pak Dokter ya. Gus Dur berhasil menciptakan sebuah gerakan politik namanya pluralisme, di mana semua agama itu diberikan kebebasan yang sama, diberikan hak yang sama, semua suku diberikan kebebasan yang sama, sehingga implementasi dari Pancasila itu berjalan. Di era Bu Megawati pun itu dilanjutkan. Nah, memang harus diakui bahwa 15 tahun terakhir, khususnya di awal-awal Pak SBY memimpin bangsa ini, terjadi gejolak politik internasional pada Korea. Kita melihat bahwa ada begitu besar desain politik internasional yang memecah belah umat, ya kan? Di mana antara agama dengan agama dibenturkan, antara mazhab dengan mazhab dibenturkan. Itu terjadi di negara-negara di luar ya, seperti kita lihat Palestina, Syria, seperti itu. Nah, sempat memang ada kekhawatiran saya pada saat itu di era-era awal kepemimpinan SBY bahwa kelompok-kelompok garis keras ini bermunculan. Terbukti begitu banyak bom bunuh diri terjadi yang ada di bangsa ini,
di era itu. Dan ada beberapa kelompok-kelompok dalam tanda kutip yang cukup menakutkan dari segi pemikiran, dari segi gerakan yang sempat hidup. Nah, di era Pak SBY, namun di era Jokowi perlahan-perlahan dan pasti kelompok-kelompok ini diredam. Pak Jokowi melakukan pendekatan ekstrim, tentunya dengan pendekatan hukum yang berlaku di negeri ini untuk meredam gerakan-gerakan yang dalam tanda kutip yang cukup menakutkan bagi sebagian kelompok bangsa ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, tentu harapan kita ke depan, kedamaian yang dimunculkan oleh Jokowi dalam tanda kutip bagi mayoritas masyarakat, karena kan indikatornya kemenangan. Ketika seorang presiden mengambil kebijakan dan menang, berarti kan kebijakan-kebijakan ini dianggap mayoritas masyarakat itu jauh lebih bagus, kan begitu, seperti Pak Dokter tadi sampaikan. Nah, ke depan Pak Dokter, kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan kepemimpinan pasca Jokowi. Artinya, mari kita masuk ke fokus tema kita, membedah pengganti Jokowi, Pak Dokter ya. Jadi saya menyebutkan ada beberapa figur saat ini, Pak Dokter, yang terbagi pada 3 zona di Indonesia, Pak Dokter. Zona pertama saya menyebutnya zona Indonesia Timur, Pak Dokter. Di zona Indonesia Timur itu ada nama Andi Amran Sulaiman, ada nama Syahrul Yassin Limpo, ada nama Sandiaga Uno, Pak Dokter ya. Kemudian di Pulau Jawa itu muncul sosok-sosok yang saat ini populer. Ada nama Ganjar Pranowo, ada nama Pak Prabowo Subianto yang notabene pemain lama. Kemudian ada nama Anies Baswedan, Gubernur DKI. Ada nama Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Ada nama AHY Putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian di tokoh dari Indonesia Barat, saya lihat di sini ada 2 yang muncul. Ada Tito Karnavian dan ada Luhut Binsar Panjaitan. Seperti itu. Nah, Pak Dokter, kalau kita membedah dalam perspektif politik kebangsaan, kira-kira nama-nama seperti Andi Amran Sulaiman, SCL Sandiaga, kita bedah per pulau ya, Pak Dokter ya. Dalam kacamata Pak Dokter, dalam perspektif politik kebangsaan, apakah memang mereka dianggap tokoh-tokoh yang dianggap layak dan memiliki komitmen tentang politik kebangsaan yang kuat dalam kacamata Pak Dokter? Silakan. Oke. Sebelum saya menjawab ini, mungkin kita harus melihat dulu. Saya menarik tadi pernyataan dari Pak Suhardi yang menyatakan bahwa ya kondisi sosial kebangsaan kita, ya tentunya dari reformasi kita bisa melihat ya. Jadi kita lihat di sini kebutuhan-kebutuhan yang menjadi apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat atau bangsa kita. Ya, memang kita harus sadari bahwa secara nasional ini segala sesuatu yang terjadi dalam bangsa kita, negara kita tidak terlepas dari pengaruh luar. Makanya tadi disinggung masalah politik internasional, radikalisme dan sebagainya. Itu sebenarnya kan berkaitan. Apa yang terjadi dalam politik global kan, itu yang terjadi, itu berimbas tentunya ke Indonesia. Dan di tahun-tahun awal reformasi itu sangat disayangkan kejadian-kejadian yang luar biasa itu, meningkatnya paham-paham, minta maaf ya saya katakan mungkin yang konservatif, terlepas apapun agamanya, radikalisme itu sebenarnya itu terjadi. Saya tidak tahu apa ada yang mengaitkan bahwa setelah memang teknologi informasi begitu berkembang, itu juga berkembang ya isu-isu itu. Yang sekarang menjadi permasalahannya adalah bagaimana kemampuan pemerintah untuk mengatasi itu. Dan kita harus akui, suka tidak suka, di era pemerintahan Jokowi lah, ya walaupun tentunya banyak yang banyak tidak suka, itu kenyataan bahwa pemerintah melakukan gini, ya ada like or dislike ya, itu fakta yang seperti itu. Tapi kita harus sadari kenyataan bahwa itu semua berhasil diredam. Itulah yang menjadi kebutuhan dari era SBY, Jokowi. Itulah yang menjadi tanggung jawab yang sangat besar. Dan kita pikir ya itulah yang terjadi. Pemerintah sudah berusaha. Tapi sekarang harus kita sadari juga bahwa sekarang bergeser, Pak. Sekarang isu itu saya percaya itu sudah tidak akan terjadi lagi di
2024. 2024. Tantangan globalnya adalah bagaimana kita mengatasi tantangan era digitalisasi. Ya, di sini bermain masalah ekonomi, masalah apapun juga. Diimplementasikan ke pergerakan ekonomi. Sekarang isu-isu masalah politik identitas tidak laku. Tidak laku pada Tidak laku buktinya, makanya janganlah. Saya pikir janganlah bermain-main dalam politik yang sempit itu. Karena itu sudah tidak populer lagi. Betul. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Saya cukup sepakat kali itu, Pak Dokter. Memang sampai hari ini di era Jokowi gerakan-gerakan sektarian itu mengalami kemunduran, degradasi yang sangat kuat karena memang masyarakat, jadi memang era digitalisasi ini membuat masyarakat mau tak mau dipaksa untuk memahami kondisi. Karena akses informasi ini kan sangat mudah. Terbukti itu tadi saya bilang di era Pak SBY ini kan itu kan masa dimulai. Ya, masa. Celakanya Pak SBY berada di masa itu, ya. di mana era digitalisasi itu masuk ke Ya. bangsa kita, berarti kan informasi dari luar itu masuk. Belum tersaring. Belum tersaring. Celakanya itu dimobilisasi. Ya, betul. Ini bukan ada fakta ini, itu Ya. dimobilisasi oleh kelompok-kelompok yang punya kepentingan untuk mengacaukan Indonesia atau punya kepentingan untuk menguasai Indonesia Ya. dalam tanda kutip, membawa ideologi-ideologi Yang tersendiri. hebatnya dari pemerintahan ini akan dibuat macam-macam ya. Di era SBY Iya. badan cyber, apa segala macam Iya. itu akhirnya itu yang bisa meredam. Nah, itulah saya pikir kecerdasan Iya. daripada. Tapi itu adalah kebutuhan sebenarnya. Ya. Makanya kita melihat bahwa isu-isu yang berkembang itulah yang harus kita perjuangkan. Nah, harus yang bagaimana itu bisa diimplementasikan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat bisa terjamin kehidupannya, terjamin hak-hak hidupnya, mereka bisa mendapatkan segala macam kebutuhannya ya bisa. Makanya tadi saya setuju bahwa memang faktor yang paling utama itu adalah keamanan. Negara apapun juga kalau Tidak aman. tidak bisa apa-apa. Iya. Kita pun juga Iya, sejarah iya, belajar teori Maslow kan. betul. Kebutuhan tertinggi itu kan masalah keamanan. Iya. Iya, selain kita punya memang pangan, tapi manusia itu satu ketika, ya saya selalu bicara begini sama mahasiswa saya juga bahwa kita kadang-kadang gini, tujuan kita hidup itu apa? Cari kerja, makan, hidup. Tapi coba kita lihat, kenapa banyak orang juga mengundurkan diri dari pekerjaannya padahal posisinya bagus. Faktor keamanan. Keamanan. Kalau tidak, mereka insecure, tidak aman lagi. Pendapatnya sudah tidak dihargai lagi. Ya, mereka mau berkorban, mereka mau tinggalkan itu pekerjaan itu. Kalau merasa sudah tidak nyaman, maka itu adalah salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Betul. Dalam konteks yang lebih luas, yang harus kita pahami seperti itu. Makanya pemerintah sekarang dan pemerintah yang akan datang harus menjamin kenyamanan, keamanan masyarakat. Makanya kalau kita berbicara nanti bagaimana the next pemimpin presiden kita harus di situ. Itu jaminan utama yang harus dijaminkan ya. Harus. Persoalan keamanan. Kenyamanan, dan bagaimana kita bisa menghadapi tantangan era digital ini. Itu yang paling penting. Kita sekarang pandemi ini kita dihadapkan situasi anak-anak kita. Mereka bersekolah. Saya sangat sedih, saya melihat banyak. Saya kan sekarang masih online ngajar. Anak-anak saya, anak-anak mahasiswa saya banyak di kampung, di daerah saya Masa, mereka tidak dapat jaringan, mereka harus naik gunung. Iya, kasihan. Saya melihat, coba posting sama saya foto. Wah, saya harus Pak di atas pohon, harus di rumah kebun untuk mencari sinyal, mencari sinyal. Kemarin saya lihat kabar lagi ada teman saya, ya sama-sama teman-teman dalam pelayanan, mereka pergi ke Seko. Itu jalannya Pak hancur, makanya saya lihat dulu kok ceritanya ini sudah jalan, sudah bagus, tapi ternyata sekarang Belum. ya, makanya saya pikir itulah bagaimana kita bisa membangun, kita menyediakan, ya bukan saja. Saya pikir Indonesia ini sudah lumayan ketinggalan, sebenarnya Indonesia sudah tidak ada lagi seperti itu ya. Harusnya memang akses transportasi dan segala macam itu
itu sudah harus tersedia semua. Makanya ke depan kita harapkan kita mencari sosok pemimpin yang memang benar-benar ya pemerintahan Jokowi sudah menyediakan ya. Ya walaupun banyak kritik saya lihat wah jalan-jalan seperti ini. Ya tentunya bukan biaya yang murah. Iya. Makanya kita harus akui bahwa seperti itulah yang menjadi prioritas pemerintah, membangun akses kepada ketersediaan layanan kepada masyarakat, transportasi. Makanya saya bilang pemerintahan apa yang kita inginkan ke depan? Ya tentunya harus menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan saya pikir dari beberapa figur yang Bapak sudah kemukakan tadi, ya kita sebenarnya sudah bisa melihat kapasitas mereka, kapabilitas mereka. Ya, kalau kita melihat, ya tentunya kita butuhlah pemimpin-pemimpin muda, ya pemimpin-pemimpin muda yang tentunya yang bisa tentunya yang lebih fresh. Ya itu yang paling utama itu. Kalau saya lihat energi fresh dan mereka tentunya bisa menjawab tantangan zaman ini. Selesai pada persoalan dirinya sendiri. Selesai, ya tentunya itu pasti. Nah, baik, tidak ada lagi yang mengganjal kira-kira gitu ya. Persoalan diri sendiri itu kan terbagi pada dua aspek yang perlu dikaji pada mereka. Kalau dari kacamata saya, pertama adalah dari segi sumber daya pemikiran. Ya. Nah tadi kan berkaitan dengan politik kebangsaan. Nah, sejauh mana pemimpin ini memahami sebuah kepemimpinan bersifat adil dan makmur kan? Dalam arti ini pemahaman tentang politik kebangsaannya itu kuat, sehingga dia bisa mengimplementasikan ya Pancasila secara luas sebagai sebuah ideologi berbangsa kita yang saya sangat yakin Pak Dokter kalau Pancasila itu dijalankan dengan benar, maka aspek keadilan itu akan dominan terlihat. Nah, kemudian yang kedua tentu berkaitan dengan ekonomi. Artinya dia juga harus punya kemapaman di wilayah itu. Artinya dia sudah selesai dengan persoalan ekonominya, sehingga dia bisa memikirkan ekonomi bangsa dan ekonomi rakyat yang dia pimpinnya Pak Dokter ya. Seperti itu. Nah, tadi saya melihat bahwa kalau dari dua aspek tadi Pak Dokter, di Indonesia Timur ini sebagai representatif dari tokoh-tokoh yang selama ini selalu dikaji untuk posisi calon wakil presiden ya. Nah, dari Andi Amran Sulaiman, Syahrul Yassin Limpo, Sandiaga, dari dua aspek ini, dari ketiga tokoh itu, siapa yang paling memenuhi persyaratan itu? Selesai pada persoalan kebangsaannya, selesai pada persoalan ekonominya. Betul. Kalau untuk figur-figur ya, yang dari Indonesia Timur dulu, perlahan-lahan kita bahas. Saya lihat memang dari ketiga nama yang disebutkan tadi, ya, mereka punya kapabilitas yang cukup ya. Sudah mereka adalah menteri ya. Itu kan sudah. Ya sudah pernah menyandang semua ini loh. Amran Sulaiman sudah pernah jadi menteri. Ya. Syahrul lagi menjabat. Sandiaga lagi menjabat. Iya benar. Jadi mereka dari segi kapasitas sudah tidak bisa diragukan lagi. Itu adalah figur-figur unggulan yang kita miliki. Cuma kita mau membedah dulu kan. Iya, benar. Dari kalau mau dipikir dari mereka sudah punya sudah kemapanan selesai dengan persoalan dirinya ya. Dan tentu punya konsep kebangsaan yang kuat. Kita bicara dulu lah dari kebangsaan karena kita masalah kebangsaan ya. Kita lihat memang saya coba melihat dari yang senior di Pak Syahrul adalah figur yang baik. Sudah terbukti lah bahwa dia tentu pernah jadi gubernur ya. Kita sudah merasakan bagaimana di era kepemimpinan beliau. Ya, saya dengar juga dari waktu jadi bupati adalah tokoh yang sangat dekat dengan semua kalangan. Kalau itu saya sepakat ya. Jadi figur Pak Syahrul itu sudah sangat melekat. Tapi kita nggak tahu yang nanti ini sudah tersosialisasi tak keluar. Terus yang kedua mungkin Pak Amran. Pak Amran saya kenal juga beliau, saya pernah bersama-sama dengan beliau, saya melihat kan saya sama-sama di UNAS juga. Iya. Memang beliau adalah seorang pekerja keras. Ya, suka tidak suka kita harus akui bahwa dia orang yang dari bawah tapi bisa merintis karir. Itu sudah satu jaminan juga bahwa kita membutuhkan seorang pekerja keras. Ya. Yang mungkin ya sudah tidak
tidak gampang seorang yang bisa berada di posisi puncak. Terus terang saya tidak pernah mendengar, saya pernah mendengar tentunya karena saya sama-sama satu alma mater. Tapi saya tidak mengenal selama perjuangan beliau, ya. Tapi saya sangat terkagum-kagum waktu beliau bisa jadi menteri. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Pada saat dan beliau menyaksikan sendiri bahwa tidak didapat namanya di Google. Ya. Bahkan Pak JK sendiri bertanya, siapa dia? Padahal wakil presidennya pada saat itu. Ini seperti mutiara ya Pak ya, yang terpendam itu. Tiba-tiba muncul. Membuat kejutan. Siapa? Saya pun juga melihat, nanti saya ingat-ingat, oh dia adalah ternyata satu kampus dulu. Oh ternyata beliau adalah begini. Mereka adalah seorang pengusaha yang sukses. Dan saya melihat, wah. Dan saya coba mempelajari latar belakang beliau kan, kenapa beliau bisa sukses. Dan saya lihat memang ini sosok yang sungguh luar biasa, pekerja keras. Saya lihat memang dia sangat seorang pekerja keras. Dan tentunya di masa kepemimpinannya, ya, memegang jabatan sebagai menteri, dia adalah sosok yang berhasil. Ya, kita lihat track record beliau ya tidak didapatkan suatu hal yang instan. Ya, bahkan isu-isu pun juga yang kita dengar, isu-isu miring yang tidak ada. Saya berpikir dia adalah satu figur yang baik tentunya dalam bisnis, dalam hal apa saja, apalagi dalam kalau kita bicara dari skop yang masalah kebangsaan itu ya, saya lihat beliau adalah orang yang sangat toleran, yaitu sangat dekat dengan semua, ya, dekat dengan semua siapa saja, golongan apa saja, ya dia bisa bekerja sama dengan siapa saja. Itu kan yang paling penting. Karena saya tahu di dunia bisnis itu pasti seperti itu. Tidak mungkin seseorang itu dia eksklusif ya, pasti dia harus inklusif. Tentunya harus bisa bergaul dengan banyak orang. Karena apalagi waktu mereka di menteri itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Masalah apa yang menjadi rasa nasionalismenya, kecintaan kepada bangsa. Itu yang saya lihat di situ. Ya, dan kalau kita lihat Pak Sandiaga Uno, ya sama juga tentunya. Tapi memang kita harus lihat ya, kalau kita lihat flashback ke belakang pilkada, ya sedikit agak DKI agak ya ini yang harus jadi kerja keras juga untuk beliau. Apalagi di Indonesia Timur kita lihat kan, Timur itu banyak kelompok-kelompok minoritas yang sangat kuat juga. Nah, tentunya ya harus kerja keras tentunya beliau untuk bisa mendapatkan simpati ya. Yang saya katakan tadi, ya politik identitas itu kan sudah tidak populer lagi. Memang ada waktu yang harus dia memulai lagi bagaimana untuk bisa tampil. Tapi saya lihat memang walaupun beliau di salah satu tokoh yang menjadi alternatif untuk kepemimpinan ke depan, dia juga masuk di situ ya. Makanya, tapi kalau kita lihat yang sangat menonjol, ya saya pikir ini dua tokoh ini. Yang pertama Pak Syahrul Yassin Limpo, Pak Andi Amran Sulaiman ya. Kalau dalam kapasitas kebangsaan maupun secara sudah kemandirian kemandirian berpikir dan sudah selesai dengan dirinya lah. Ya kan kita harus memang selesai dengan diri kita sendiri, baru kita bisa menjadi bisa menjadi leader, menjadi sesuatu bagi orang lain. Kira-kira seperti itu. Baik sahabat dan sobat, episode pendalaman dari Pak Dr. Denny Urara semakin asik, semakin menarik dari perspektif politik kebangsaan dalam mencari kepemimpinan menuju 2024 sebagai tokoh-tokoh yang kita akan bedah sebagai pengganti cikal bakal pengganti Pak Joko Widodo. Pak Dokter, kita ke Pulau Jawa Pak Dokter.
Tadi Indonesia Timur ya Pak Dokter ya. Sekarang kita ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini kalau berbicara tentang peluang itu ada 4 figur yang saat ini kelihatannya berdasarkan aspek kajian ilmiah, kajian riset, ada 4 yang sangat menonjol ya dan cukup mendapatkan respon publik yang cukup besar ya. Pertama tentu Pak Prabowo sebagai figur yang sudah lama, artinya tentu Pak Prabowo ini sudah memiliki pendukung fanatik. Jadi tentu ketika dia muncul pada survei-survei itu wajar saja. Sayangnya angka-angka surveinya belum masuk kategori angka yang aman sebagai figur yang sangat populer. Sayangnya. Kemudian muncul nama seorang Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, muncul Gubernur DKI, Anies Baswedan muncul Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan muncul putra mantan Presiden SBY, AHY, Agus Harimurti, dan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Bahkan ada nama sosok seorang Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Muldoko juga di gara-gara ya. Iya, Muldoko sebagai mantan Panglima. Ya saya ingin sampaikan bahwa dari tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi, dari aspek politik kebangsaan dalam kapasitas sebagai pemimpin yang bisa digaransi bahwa memiliki komitmen yang kuat tentang sebuah politik kebangsaan yang tentunya mengarah pada implementasi dari undang-undang Pancasila, kebinekaan untuk bisa membuat masyarakat puas. Apakah dari aspek-aspek itu tokoh-tokoh yang disebutkan tadi masuk kategori memenuhi persyaratan? Nah, kemudian aspek yang kedua adalah ya seperti yang saya sebutkan tadi, kemandirian diri. Kan ada orang sebenarnya dari segi finansial tidak terlalu kuat, tapi memiliki komitmen yang kuat untuk membangun sebuah pemerintahan yang berintegritas. Artinya orang seperti itu kan ada kemandirian. Dalam arti kata, orang seperti ini kan tidak memiliki nafsu. Sehingga dia bisa bebas dalam melakukan kebijakan-kebijakan karena tidak dipenjarakan oleh nafsu seperti itu. Kapasitas nama-nama yang saya sebutkan tadi tentu dalam mencari pengganti Jokowi ya dari perspektif politik kebangsaan ya memang harus selektif dan tentu kan kita sudah bisa mengukur apakah Jokowi ini banyak membuat kebijakan-kebijakan yang dari aspek politik kebangsaan itu sangat menopang implementasi dari Pancasila. Nah, ketika itu misalnya Pak Dr. Denny tadi mengatakan banyak, berarti kan ya minimal yang dilakukan Jokowi yang bagus itu dilanjutkan dan mengembangkan yang belum sempat disukseskan oleh Pak Jokowi. Dan siapa tipikal-tipikal yang dianggap memiliki komitmen kebangsaan yang kuat dari semua nama-nama yang disebutkan tadi, Pak Dokter? Ya tentunya ini adalah kelanjutan ya, pemerintahan yang berkelanjutan. Tentunya bagaimana sosok nanti next presiden ini bisa menjalankan pemerintahan, ya menjaga yang sudah ada ini tentunya, ya merawat. Ya kita sudah berhasil pemerintahan. Jokowi sudah sudah merancang, sudah menjalankan stabilitas. Ya kita harus akui bahwa sekarang kedepannya bagaimana pemerintah itu bisa menjaga. Karena kebutuhan tadi saya katakan tadi keamanan, kenyamanan, ya bagaimana orang bisa berinvestasi, bagaimana orang bisa berusaha, bekerja kalau keamanan mereka terganggu. Tentunya ini harus dirawat. Iya. Ya, kebangsaan ini harus dirawat. Kita kan sudah selesai sebenarnya. Selesai Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika itu sudah selesai. Nggak ada lagi yang harus diselesaikan, dipermasalahkan. Tidak bisa lagi kita mundur ke belakang kan? Itu sudah final. Kemudian bagaimana kita menjalankan ini? Itu kan jadi pertanyaan. Bagaimana kita bisa merawat kebangsaan kebinekaan ini? Hidup bersama kita ini kita rawat. Ya tentunya kita butuh figur-figur yang bisa menjamin itu terlaksananya kehidupan kebangsaan yang adil dan sejahtera, ya. Itu yang harus kita terjamin keamanannya, terjamin kesejahteraannya.
Makanya kalau kita berbicara melihat figur-figur yang ada, ya kalau dalam aspek kebangsaan, ya saya pikir semua ya, ini tokoh-tokoh nasional. Ya. Ya, ini bukan orang-orang baru. Tapi kan kembali kita mau lihat lagi, saya selalu begitu, kita lihat sejarahnya, kita lihat track recordnya kan. Ya, siapa yang benar-benar sungguh-sungguh bisa menjamin itu? Ya. Persoalannya kan tadi, bagaimana mereka tidak tersandra ya, secara pribadi maupun tersandra dengan kebijakan-kebijakan yang sudah mereka lalui. Itu yang problem yang sangat penting. Kita harus terbebas dulu. Ya. Kita harus terbebas dulu baru kita bisa membebaskan orang. Implementasikan itu kan. Ya, bagaimana kita mau kalau kita sendiri masih tersandra, kita masih terpenjara dengan keinginan-keinginan kita atau masa lalu kita, ya. Itu yang menjadi persoalan. Makanya kalau saya melihat, oke, kita langsung lihat Pak Prabowo. Ya, dengan segala hormat saya lihat beliau adalah orang nasionalis. Kalau dalam pemikiran sangat nasionalis. Ya, saya mempelajari beliau juga. Dalam segala buktinya bisa bekerja sama dengan Pak Jokowi itu suatu saya sangat angkat topi itu melihat beliau bisa dengan sangat legowo rendah hati bisa menerima itu. Ya. Itu apresiasi yang sungguh luar biasa kepada beliau. Ya. Cuman kita lihat ya ini fakta bahwa kenyataannya bahwa hal-hal yang terjadi ini kan kita harus sadari bahwa kita kan ini sudah terpolarisasi. Ini saya lihat ini sekarang pasca kalau kita lihat dari pasca pilgub ya yang DKI itu kan masyarakat terpolarisasi. Terbagi juga satu pendukung ini, satu pendukung ini, ada cebongers, ada kampreters, apa itu saya bingung juga ini. Siapa yang kasih istilah seperti itu? Tapi itu kan makanan media sosial. Tapi kalau saya lihat sekarang pun juga bayangkan Pak, ini lucu ya. Saya lihat itu setiap ada pemberitaan yang hit, yang apa istilahnya itu ya, yang populer yang trending, viral, itu disusupi dengan hal-hal isu-isu yang ini politik identitas, tentang hal-hal yang saya pikir kenapa kok bisa seperti itu ya? Ya, tadi kita selesai Piala Thomas. Ada aja komen-komen orang-orang yang komen, akun-akun anonim, yang komentar-komentar yang kadang-kadang yang yang membuat suasana itu tidak nyaman. Akhirnya muncullah kampreters, muncullah cebongan. Saya bingung juga, kok bisa terjadi seperti ini kan? Nah, itulah fakta yang terjadi. Itu saya bilang, dari mana itu asalnya? Itu kan sebenarnya asalnya dari pilgub ya. Akhirnya sampai ke pilpres. Dan masih terbawa sampai hari ini. Makanya masyarakat kita terbelah. Ini pekerjaan yang sangat berat bagi Pak Prabowo untuk meyakinkan ya karena ini pengalaman. Demikian juga mungkin kayak Pak Anies. Ya, ini bukan saya memihak siapa. Ini yang saya amati kan, saya mengamati bahwa yang terjadi seperti itu. Ada orang yang belum bisa menerima, belum bisa menerima masyarakat pendukung-pendukungnya juga yang sudah yang walaupun gimana sudah agak sulit gitu menerima kenyataan itu. Ya, akhirnya bahkan saya lihat Pak Prabowo sudah mulai lagi kehilangan itu kan, kehilangan pendukung, kehilangan karena efek daripada itu. Apalagi waktu sempat gabung dengan pemerintah. Kemudian ya kita lihat kembali tadi siapa? Pak Anies juga seperti itu. Ya tugasnya tentunya sangat berat. Walaupun kita harus akui mereka itu punya pendukung fanatik. Ya kalau saya lihat memang sangat. Cuman itu saya bilang kekuatannya sampai seberapa itu kan kita harus lihat ya, kita evaluasi. Karena saya pikir bahwa berbicara dalam konteks pilpres itu bukan konteks pilgub, bupati wali kota, tapi ini bicara nasional. Kita ini terdiri dari banyak multikultural ya, sangat plural. Jadi tentunya kita harus bagaimana masyarakat kita, dan kita kalau kita melihat survei juga bahwa memang
masyarakat kita ini yang masih nasionalis, yang sungguh-sungguh cinta dengan bangsa itu masih sangat besar. Inilah yang harus direbut hatinya. Kalau kita berbicara tentang ya election, kita harus lihat karena suka tidak suka kita bagaimana menarik simpati sama mereka, membuktikan kepada mereka bahwa saya ini memperjuangkan Anda. Nah, itulah yang menjadi kita tadi tersandra dengan masa lalunya. Nah, sekarang kita lihat lagi Pak Ganjar. Pak Ganjar ya, salah satu tokoh yang sangat yang sangat populer juga tentunya sampai sekarang. Saya lihat wah sudah dan dia relatif aman ya, tidak melewati yang namanya pertarungan politik identitas ya. Tidak masuk. Buktinya tadi kan kita lihat waktu ini sedikit kita melenceng sini waktu PON ya. Begitu sambutannya, ya saya tidak tahu bagaimana bisa terjadi seperti itu waktu Jokowi datang, Ganjar datang begitu disambut. Tapi yang lain datang tidak mendapatkan sambutan. Ini kan melambangkan bagaimana ya bahwa kita harus efek DKI masih terbawa ya. Terbawa pada suatu daerah yang mungkin yang dalam tanda kutip minoritas. Ya. Nah, ini harus dimenangkan, hatinya harus dimenangkan. Dan saya pikir waktu ini agak terlalu berat ya untuk bisa kembali. Tapi kita lihat bahwa faktanya bahwa Pak Anies mempunyai kekuatan, Pak Prabowo itu punya kekuatan. Tapi siapa yang bisa berbicara memenangkan banyak hati masyarakat, itu harus kita lihat di situ. Tadi Pak Ganjar, dia lagi siapa Ridwan ya, Ridwan Kamil walaupun juga ya seorang dipandang sebagai nasional tapi tidak terlalu banyak bicara dan belum kelihatan dia punya termasuk ketika berbicara politik kebangsaan beliau agak kurang muncul ya kalau membedah itu ya atau mengimplementasikan dalam sosok dan gerakan-gerakan ya. Nah, memang yang paling terekam ini cuma 3. Pak Prabowo yang pernah tergiring oleh politik identitas di DKI akhirnya berefek kepada kekalahan lagi di Pilpres. Pak Anies walaupun berhasil di DKI tetapi kan saya pikir itu juga bisa menjadi dalam tanda kutip bisa menjadi bumerang ketika dia muncul ke pertarungan nasional ketika efek-efek dari Pilgub DKI itu masih terbawa sampai ke Pilpres ketika dia muncul. Karena susah hilang itu ketika dia muncul. Cuman kecuali kalau kita benar masalah Pak Anies kan ini kan Pilgub ini kan 2012 ya Jakarta ya. Tapi ditunda ya. Iya disertakan ke 2024. Tapi dia berakhir di 2022. Makanya memang ini 2 tahun ini yang apa yang harus dikerjakan itu yang berat memang. Makanya di masa kekosongan ini yang agak sulit. Saya pikir agak sulit sekali untuk ya kalau bisa dia tetap konsisten atau dia tetap konstan untuk bisa menjaga elektabilitasnya, popularitasnya itu bisa atau dia sama sekali bisa hilang. Karena ini politik keras, Pak. Memang agak sulit kita lihat ya satu kali bisa dalam sekejap popularitas seseorang atau mungkin sesuatu popularitas itu elektabilitas atau penerimaannya ya akseptabilitasnya itu bisa ini penerimaan masyarakat itu sudah menurun karena masyarakat itu harus diberikan diinformasikan terus. Yang saya lihat dari Pak Ganjar dia sangat tapi saya agak sepakat memang dengan analisis Pak Dokter karena kalau kita mengukur dari survei Saiful Mujani Research and Consulting, survei indikator Kompas Litbang kemarin, memang suara yang direbut atau yang berada pada posisi Pak Prabowo dengan Pak Anies saat ini itu masih dominan berasal dari kelompok-kelompok yang ada di 2017. Dan 2019 mereka beda sama sekali Pak Dokter ya. Bahkan sudah banyak yang lari pendukung-pendukung fanatik Pak Prabowo yang dalam tanda kutip barisan 2017 DKI, barisan 2019 kemarin. Itu lari ke Ridwan Kamil. Kalau gambaran dari Saiful Mujani dan indikator ya Burhanuddin Muhtadi ya. Artinya memang
efek dari politik 2017 DKI dan Pilpres itu ternyata mempengaruhi 2024 perjalanan tokoh-tokoh ini. Nah, relatif Ganjar ini cukup aman karena tren surveinya saya lihat hampir semua lembaga survei terus naik walaupun belum signifikan, tapi terus naik. Artinya memang Ganjar dianggap merdeka dari gerakan-gerakan 2017 dan 2019. Nah, saya pikir ini sedikit keunggulan dari Pak Ganjar ya, yang sebenarnya kalau mampu beliau kembangkan itu bisa sangat menguntungkan beliau karena irisan politik Pak Ganjar cukup aman ya, tidak ada tokoh yang Puan Maharani sudah diukur juga oleh Saiful Mujani kemarin, ternyata surveinya kan tidak sampai 2%. Walaupun memang masih ada apa ya, ini saya bilang ya, kita bicara partai itu kan memang masih melihat. Saya pikir ini kan belum final. Jadi kita lihat memang ya harus realistis. Ya, banyak partai yang siap mengusung seorang calon Pak Dokter. Dalam pengalaman saya sebagai konsultan politik, ketika elektoral bagus. Ya, karena pada prinsipnya partai itu ingin berada pada tokoh yang potensi menang. Apalagi kalau kita membedah beberapa tokoh-tokoh dari parpol tertentu dengan sosok pemimpinnya, elektoralnya yang susah bersaing seperti contoh Muhaimin Iskandar. Walaupun dia berasal dari sebuah kelompok yang besar, yaitu dari kalangan Nahdien, PKB ini kan dengan NU kan sebenarnya satu irisan yang sangat kuat. Tapi ternyata kelompok Nahdien ini kelihatannya ragu dengan sosok seorang Caimin. Bahkan kecenderungan dari suara-suara NU kalau dalam survei Saiful Mujani kemarin kecenderungannya ke Ganjar. Dan Ridwan Kamil yang lebih dominan, Pak Dokter ya. Artinya memang Ganjar ini sebenarnya asal mampu mempertahankan tren ini, bukan dia yang mencari partai, tapi partai yang akan mencari dia. Makanya kerugian bagi PDIP kalau beliau tidak mengkaji secara matang peluang-peluang yang. Tapi saya pikir kan politik ini tidak bisa berkembang terus. Makanya ya seperti itu pengalaman PDIP waktu mengusung Pak Jokowi. Kan itu ada pengalaman. Dan saya pikir realistis. Semua partai itu realistis. Mengusung calon itu tidak semudah ya. Maksudnya mau melihat karena dia adalah tokoh yang berpengaruh saya, tapi kita lihat bagaimana survei. Makanya saya masih sangat setuju, berharap, masih sangat percaya dengan lembaga survei. Kita kan seorang akademisi itu harus melihat itu. Ya, banyak orang bilang dalam diskusi saya, diskusi warung kopi, ya kadang-kadang enggak, tapi saya pikir enggak, kita harus lihat. Saya juga selalu mengukur seseorang itu karena survei. Makanya saya melihat figur-figur, ya saya realistis, saya lihat dari survei-survei yang ada. Tapi memang saya sepakat Pak Dokter ketika ada saudara-saudara kita pemerhati politik yang cukup meragukan lembaga survei karena memang kami juga di lembaga survei sangat menjaga kredibilitas itu cukup terganggu ya dengan munculnya memang lembaga-lembaga survei yang terkesan tidak merawat data. Itu tidak bisa dipungkiri karena kan ada fakta-fakta yang terlihat. Contoh misalnya di 2014 lalu ketika ada lembaga survei mengatakan Pak Prabowo menang, tapi tidak mampu membuktikan dengan data-data ilmiah. Bahkan di 2019 pun masih ada lembaga yang seperti itu. Sudah nyata-nyata lembaga kredibel sudah mengatakan bahwa Jokowi unggul, masih ada juga lembaga yang mengatakan Prabowo unggul. Jadi memang ketika ada yang meragukan kehadiran lembaga survei, saya pikir itu wajar-wajar saja. Cuma saya selaku peneliti dan konsultan politik dari sebuah lembaga tertentu berharap ya masyarakat publik ini selektif lah dalam menilai semua lembaga survei. Artinya memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada oknum-oknum yang ingin merusak citra lembaga survei, tapi percaya Maki bahwa kita ini yang betul-betul profesional di bidang itu pasti sangat menjaga yang namanya kualitas. Karena begini Pak Dokter, data itu boleh meleset tapi jangan berbohong dalam kaidah akademik ya, kaidah ilmiah. Karena melesetnya suatu data itu disebabkan banyak faktor, misalnya pergerakan money politik yang masif di detik-detik terakhir itu kan tidak terekam oleh survei atau turbulensi politik. Ada kejadian yang luar biasa, misalnya contoh, kalau saya dengan Pak Dokter ini bertarung, tiba-tiba saya yang tadinya unggul, tiba-tiba kalah karena mungkin saya melakukan blunder. Apakah saya dikaitkan dengan isu korupsi, isu sosial, dan itu kan bisa berubah survei Pak Dokter.
kampanye hitam, tapi sekarang sudah Iya, kayak black campaign itu iya. masyarakat sudah cerdas. Artinya ini bukan black campaign, gitu kayak ini betul-betul positif. Kalau apalagi istilahnya negatif campaign itu kan Negatif fakta. campaign, ya. Kalau black itu sesuatu yang Ya, tidak sudah ada, ada. dimunculkan gitu. Begitu, Pak Dokter. Nah, baik tadi kita kan sudah membedah Pulau Jawa, Pak Dokter, ya, bahwa memang kalau dilihat dari segi peluang, memang Pak Ganjar kelihatannya harus diakui, dibaratkan sepak bola ya. Ya. Dia sedikit di atas angin ya, karena irisan antara Prabowo dengan Anies cukup tajam. Dan ada efek 2017, 2019 dalam perspektif politik kebangsaan ya, yang masih menghantui mereka. Kalau dalam analisis Pak Dokter tadi kan gitu. Kalau sosok seorang Tito Karnavian, Luhut bin Sarpanjaitan, mungkinkah mereka bisa tampil dan mendapatkan respon di 2024 dalam kajian Pak Dokter? Mereka ini kan dua tokoh yang mewakili kawasan Indonesia Barat. Nah, pertama mungkin ya seperti saya katakan dari sebelumnya ya, bahwa kita butuh pemimpin-pemimpin yang muda, energik. Ya. Kalau saya lihat Pak, sampai sejauh ini Pak Luhut mungkin belum ya. Iya. Walaupun Artinya dianggap ada zamannya juga- sudah lewat. Ada juga yang menginginkan beliau, mungkin sekelompok yang mau beliau juga berkontribusi, tapi saya lihat juga ya beliau, ya saya juga mempelajari beliau, mungkin belum, dan saya lihat juga dari beberapa mungkin pengamatan yang terjadi bahwa Pak Luhut tidaklah maksudnya bukan kalau dalam, saya tidak tahu ya surveinya sekarang bagaimana ya, saya belum lihat surveinya Pak Luhut itu masuk atau tidak, ya dia di urutan keberapa atau tidak, saya belum lihat. Tapi yang jelas mungkin ini dari saya ya, secara kalau kita mau lihat secara figur ya, bukan belum saya tapi tidak tahu ya. Tapi sekarang saya bilang kebutuhan kita ini, kebutuhan masyarakat kita ya, dalam menjawab tantangan era globalisasi, ya, era digitalisasi, ini kan butuh memang pemimpin yang cepat, yang smart, yang memang sungguh-sungguh bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, itu masyarakat secara masyarakat milenial, masyarakat apa ya sekarang, masyarakat generasi sekarang ini kan, generasi Z, generasi baby boomers. Kalau kita belajar generasi sekarang ini kan, yang sangat dekat dengan teknologi. Nah, itu sekarang kalau kita lihat masih anak-anak muda sekarang, ya, tentu kebutuhannya adalah sosok pemimpin-pemimpin yang cerdas, yang bisa menjawab tantangan sama nih ya. Saya tidak usah menjawab apakah ini bisa atau tidak, tapi kita lihat di situ. Betul. Dan, Baik. ya, terus ya sorry, yang satu lagi siapa? Tito. Tito memang salah satu yang patut juga diperhitungkan. Dari segi usia masih sangat muda, masih sangat energik. Kita belum lihat nanti gimana pemahaman kebangsaan jangan diragukan. Mantan Kapolri dan aktor yang memberantas dalam tanda kutip gerakan-gerakan separatis. Cuma memang sekarang begini. Kita bicara dalam konteks kebangsaan, kita harus bisa merangkul semua orang. Masalahnya Pak Tito masih banyak terganjal dengan hal-hal yang kebijakan lama ya. Itu juga yang membahas dalam politik kebangsaan ini kan, bagaimana semua masyarakat bisa menerima beliau. Ya, memang tentunya ada memang kelompok-kelompok yang menentang pemerintah dan sebagainya, tapi kita harus melihat bahwa bagaimana caranya seorang pemimpin bisa masuk, mempunyai kesempatan, itu kan, membuka peluang selebar-lebarnya untuk diterima oleh masyarakat. Karena itu kan seperti itu kan. Kita kan sebagai seorang calon tidak mungkin dia, udahlah saya tidak mau yang di sini. Memang saya bukan di situ orangnya. Saya mungkin kelompok ini sudah tidak mau terima, tidak. Bapak kan pengalaman di ini ya. Benar. Kalau perlu dia masuk karena di situ, jangan pandang itu. Suara itu bernilai. Pak. Suatu suara itu berarti sekali. Kita tidak bisa bilang, wah saya punya banyak modal suara. Kadang-kadang bisa itu cuman karena 1%, satu orang itu bisa menentukan kemenangan seseorang. Makanya seorang calon harus
bagaimana caranya bisa Merangkul semua. merangkul semua orang. Supaya kita juga ini merawat kebangsaan kita. Saya sangat rindu supaya suatu ketika nanti bangsa kita ini bisa hidup. Tentunya sebagai mana tujuan kita bernegara kan, masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, itu menjadi dambaan kita semua. Tidak ada lagi rasa satu dengan yang lain, kelompok ini kalau bisa dihilangkan semua lah. Yang saya bilang tadi itu kan ada yang polarisasi, ada kelompok-kelompok anti ini segala macam, itu semua harus menjadi tanggung jawab pemerintahan ke depan. Harus selesai, itu semua harus sudah selesai. Baik Pak Dokter, sahabat dan sobat episode, sangat menarik pendalaman. Ini terakhir Pak Dokter ya. Ini kita coba berbicara tentang simulasi. Tadi kalau dari perspektif Pak Dr. Denny Urara ini dalam melihat semua tokoh-tokoh kita, calon pengganti Pak Jokowi, Pak Dokter tadi sudah menggambarkan sosok-sosok mereka dan plus minus dari kehadiran mereka di 2024. Nah, tentu dari gambaran saya dalam mengimplementasikan dalam mendengar analisis Pak Dokter, kelihatannya memang figur seorang Ganjar itu cukup dianggap sangat potensi ya, dengan kondisi kekinian ya, dengan segala efek-efek politik yang pernah terjadi mulai dari 2017, 2019 dan politik kekinian ya Pak Dokter ya, kalau di Pulau Jawa. Artinya memang simulasi yang sering dibicarakan oleh pemerhati politik bahwa Ganjar di Indonesia di Pulau Jawa itu yang paling menonjol. Di Indonesia Timur ada sosok seorang Andi Amran Sulaiman, ada Syahrul Yassin Limpo, yang artinya Ganjar tinggal menggandeng salah satunya saja. Ini saya pikir Ganjar itu akan sangat aman dan kuat ya, karena ketokohan mereka bisa saling melengkapi Pak Dokter ya. Dengan tentunya Pak Anies dengan Pak Prabowo ini harus mencari formulasi, harus menciptakan metodologi atau metode yang efektif untuk bisa masyarakat melupakan efek-efek politik 2017 dan 2019 Pak Dokter ya. Mungkin sahabat dan sobat episode, sekian diskusi saya dengan Pak Dokter. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Ini menarik, nanti dilanjutkan Pak Dokter dalam perspektif politik yang lain. Nah, seperti itu. Ini season 1 ya, sahabat dan sobat episode bersama Pak Dr. Denny Urara. Nantikan season berikutnya, tentunya kita lanjutkan pada diskusi-diskusi yang kekinian, yang memang sesuai dengan kebutuhan. Akhir kata dari saya, Sudidus Amir, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dr. Denny Urara dan sahabat dan sobat episode dimanapun berada. Jangan pernah untuk lelah dan bosan mengikuti diskusi-diskusi di IP Show yang merupakan rumah edukasi bagi masyarakat Indonesia. Akhir kata dari saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera untuk semuanya.